Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam ya. Semoga sehat semua teman-teman. Oke, Sehat jadi semua, Pak. ya alhamdulillah. Semoga kita bisa mulai perkuliahan hari ini. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa berguna, bisa bermanfaat, dan juga terus diingat oleh kita semua. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Terima kasih yang sudah hadir. Silakan sambil menunggu teman-teman yang lain dan saya buka, teman-teman bisa isi presensi dulu ya, isi hadir. Oke, jadi hari ini kita membahas terkait dengan knowledge sharing dan transfer. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari penangkapan dan penciptaan pengetahuan, yaitu pada tahapan pertama. Selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari tahapan kedua dari sebuah siklus manajemen pengetahuan, yaitu adalah knowledge sharing dan transfer. Di mana ketika pengetahuan sudah mulai diciptakan, kemudian ditangkap dari luar misalkan, kemudian pengetahuan tersebut kita coba untuk transfer atau kita coba untuk sharing, kita bagikan kepada individu lain ataupun karyawan-karyawan lain yang berada di dalam organisasi ataupun di perusahaan kita. Selanjutnya, nanti akan dilihat faktor-faktor penunjang apa saja terkait dengan knowledge sharing dan transfer. Dan yang terakhir, kita nanti akan membahas implikasi strategis dari berbagai pengetahuan atau knowledge sharing. Oke, kita pahami dulu satu-satu mungkin ya, terkait dengan ini tadi ya, setelah kita lihat siklusnya, pada minggu lalu kita membahas penangkapan dan penciptaan, sekarang kita membahas berbagi dan penyebaran. Di mana pada tahapan ini pengetahuan yang sudah diciptakan dan sudah ditangkap kita coba bagikan dan kita sebarkan ke anggota-anggota yang ada dalam perusahaan. Oke, berdasarkan beberapa peneliti ataupun ilmuwan, definisi dari berbagai pengetahuan sebenarnya ada bermacam-macam ya. Tidak ada atau belum ada sampai saat ini sebuah apa namanya kesepakatan bersama terkait dengan sebuah definisi. Tapi nggak masalah karena definisi memang mungkin bisa bermacam-macam. Kalau kita lihat, menurut Tanaka dan Takeuchi, mereka mendefinisikan berbagai pengetahuan itu sebagai sebuah proses interaksi antar individu, oke, yang tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja atau satu individu aja. Artinya apa? Suatu proses berbagi pasti ada yang take, ada yang give, ada yang menerima, dan ada juga yang memberikan. Ketika hanya ada satu individu, maka tidak bisa dinamakan sebagai berbagi pengetahuan. Oke, berarti harus ada minimal 2 orang untuk terjadi sebuah proses berbagi pengetahuan atau knowledge sharing. Kemudian berdasarkan Van den Hoef, dia menyatakan bahwa berbagi pengetahuan merupakan sebuah proses para individu saling menukarkan pengetahuannya, baik pengetahuan tekstit maupun eksplisit, untuk menghasilkan pengetahuan yang baru. Oke, kemudian berdasarkan J.N. Lee, kegiatan memindahkan atau menyebarkan pengetahuan dari satu individu, kelompok, atau organisasi ke organisasi, kelompok, maupun individu yang lain. Jadi, J.N. Lee ini lebih fokus ke tingkatannya. Jadi, proses berbagai pengetahuan tidak hanya berlaku pada organisasi ke organisasi yang lain, tetapi juga bisa dari kelompok satu ke kelompok yang lain, ataupun dari satu individu ke individu yang lainnya. Itu menurut beberapa peneliti atau ilmuwan. Sehingga dapat kita simpulkan berbagi pengetahuan merupakan sebuah proses membagikan ataupun memindahkan atau juga bisa menyebarkan dan juga saling bertukar informasi, ide, pengalaman, pengetahuan, baik tekstit maupun eksplisit kayak tadi, melalui sebuah komunikasi dan juga interaksi sosial dalam proses dari individu ke individu yang lain, kemudian bisa juga dari individu ke komunitas, atau mungkin antar komunitas di dalam maupun di luar organisasi untuk implementasi yang lebih baik dan menciptakan pengetahuan yang baru. Itu kalau secara umum. Jadi ada beberapa kata kunci yang perlu digarisbawahi dari berbagai pengetahuan, yaitu membagikan, memindahkan, menyebarkan, atau bisa jadi saling bertukar
Saling bertukar itu bisa informasi, pengetahuan, pengalaman, dan yang lain sebagainya. Itu adalah definisi dari berbagi pengetahuan. Selanjutnya, kita lihat ada beberapa elemen-elemen terkait dengan berbagi pengetahuan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah community of practice atau komunitas praktek. Komunitas praktek ini merupakan sebuah kelompok atau sekelompok orang yang memiliki sebuah kesamaan minat, profesi, kepentingan, dan perhatian terhadap sesuatu, dan kemudian mereka akhirnya nanti berinteraksi, berbagi, dan belajar melakukan suatu cara yang lebih baik untuk menciptakan nilai tambah. Oke, itu adalah community of practice. Community of practice, kalau kita lihat berdasarkan karakteristiknya itu ada tiga. Ada tiga karakteristik utama dari sebuah community of practice. Yang pertama adalah gabungan atau joint venture. Joint venture ini merupakan sebuah kelompok komunitas yang mempunyai identitas yang telah ditetapkan dalam domain minat tertentu. Setiap komunitas mempunyai ketergabungan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kalau kita lihat mungkin mirip kayak apa ya? Kayak komunitas biasa ya, di mana setiap komunitas tersebut pasti memiliki sebuah minat yang sama, ketertarikan yang sama, sehingga itu adalah merupakan sebuah joint venture. Karakteristik yang pertama. Yang kedua adalah saling mengikat. Saling mengikat atau mutual engagement merupakan karakteristik yang merasakan saling terikat antara satu anggota dengan anggota yang lainnya, di mana ikatan tersebut merupakan ikatan yang saling menguntungkan. Contohnya apa? Mungkin ketika dalam suatu komunitas atau community of practice tersebut ada seseorang yang ingin membutuhkan bantuan. Mereka bisa share di komunitasnya, di COP tadi, kemudian orang lain yang mungkin kompeten atau bisa membantu, maka akhirnya dibantu oleh anggota kelompok yang lain yang bisa membantu. Jadi artinya mereka saling mengikat, ketika ada satu yang membutuhkan, dibantu oleh orang yang lain, begitu seterusnya. Maka antar anggota tersebut memiliki suatu ikatan yang menguntungkan kayak tadi. Kemudian yang ketiga, kemampuan berbagi. Artinya, kemampuan berbagi merupakan sebuah karakteristik yang saling berbagi praktik maupun pengalaman. Jadi, tidak hanya bergabung jadi satu komunitas saja, tetapi dari dalam diri mereka memiliki sikap ataupun sifat di mana mereka itu mau untuk saling berbagi dengan anggota yang lainnya, terkait dengan praktik maupun pengalaman-pengalaman dia selama ini. Mungkin bagi satu orang ada yang memiliki pengalaman lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya, maka dia berbagi pengalaman dengan anggota yang lainnya. Atau mungkin bagi satu orang ada yang memiliki kemampuan ahli dalam bidang suatu bidang misalkan, maka dia mau untuk berbagi di komunitas praktek tersebut. Oke, itu karakteristik utamanya. Yang selanjutnya adalah pendanaan. Berdasarkan dari sisi pendanaan, COP atau Community of Practice tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama swakelola, sedangkan yang kedua itu didanai, diprakarsai, diizinkan maupun didukung oleh manajemen. Kalau yang kedua itu berarti benar-benar manajemen yang mendorong untuk dibuat ataupun dibangun sebuah community of practice. Tapi kalau yang swakelola berarti berdasarkan inisiatif dari para anggotanya. Mereka bergabung kemudian membentuk suatu komunitas sehingga kalau misalkan hal tersebut terjadi itu disebut sebagai COP swakelola. Sedangkan kalau misalkan dari manajemen mendorong untuk dibentuk suatu komunitas, maka kemudian didanai oleh manajemen, kemudian nanti didukung oleh manajemen, itu adalah tipe yang kedua, yaitu tipe yang didanai, didukung, maupun diizinkan oleh manajemen. Kemudian berdasarkan aspek orientasi dan fokusnya, COP itu kita bagi menjadi 4 ya. Yang pertama, komunitas penolong. Komunitas penolong itu merupakan atau fokus mereka itu lebih ke memberikan bantuan dan juga kerjasama dan saling membantu sesama rekan komunitas dalam memecahkan masalah sehari-hari di lingkungan sekolah. Misalkan, ketika seorang guru memiliki, katakanlah guru matematika memiliki permasalahan, ada yang mungkin tidak bisa dipecahkan, maka dia bisa meminta bantuan kepada communities of practice-nya, yang biasa disebut sebagai MGMP. Oke, MGMP itu merupakan gabungan dari guru-guru
dalam bidang yang sama, katakanlah MGMP pelajaran matematika. Maka di situ tergabung beberapa guru dari bidang matematika yang kemudian disebut sebagai community of practice. Nah, ketika komunitas tersebut atau anggota dari komunitas tersebut memiliki masalah atau ada sesuatu yang harus dipecahkan, maka komunitas praktis tersebut bisa menjadi sebuah atau seorang penolong ya. Berarti artinya anggota-anggota yang lainnya juga memberikan pertolongan kepada anggota yang sedang memiliki masalah. Mereka bisa bekerja sama, kemudian saling membantu antar anggota untuk memecahkan anggota yang memiliki permasalahan tersebut. Kemudian komunitas praktik terbaik. Kalau komunitas ini itu berfokus pada pengembangan suatu profesi terkait membuat prosedur, sertifikasi, kemudian mensosialisasikan yang terbaik. Contohnya apa? Misalkan ketika ada misalkan komunitas lawyer misalkan seperti itu. Komunitas lawyer kan di situ biasanya mereka fokus mengembangkan suatu profesi terkait dengan membuat prosedur. Gimana prosedurnya kalau misalkan lawyer acaranya bagaimana, kemudian prosedurnya seperti apa kalau misalkan kita menangani klien, menangani eh, apa namanya orang yang harus kita bela misalkan seperti itu. Kemudian sertifikasi berarti terkait dengan berapa atau bagaimana kemampuan seseorang sehingga bisa dikatakan layak menjadi seseorang yang baik dalam hal tertentu misalkan. Ada beberapa sertifikasi-sertifikasi dan biasanya sertifikasi tersebut apa namanya dikelola oleh para profesional yang tergabung dalam sebuah komunitas. Nah, komunitas tersebut berarti bisa dikatakan sebagai komunitas praktik terbaik karena mereka yang terbaik berkumpul menjadi satu membentuk atau membangun sebuah komunitas. Kemudian yang ketiga yaitu komunitas pelayan pengetahuan. Komunitas ini berfokus pada menyebarkan, mengorganisasikan, meningkatkan pengetahuan eksplisit dan juga mendistribusikan pengetahuan yang digunakan setiap hari. Artinya kalau ada komunitas pelayan pengetahuan, maka tugas mereka itu ya lebih condong ke membantu untuk menyebarkan, membantu untuk meningkatkan pengetahuan, seperti itu. Sedangkan yang keempat itu komunitas inovasi. Kalau komunitas inovasi berfokus pada pembentukan pengetahuan teksit, kemudian membantu pengembangan gagasan dan melahirkan inovasi. Memang fokusnya pada inovasi itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu social network analysis, di mana analisis yang melakukan pemetaan ya terkait dengan hubungan antar kelompok, antar manusia, dan juga dari pemilik pengetahuan itu sendiri. Jadi kita bisa melihat atau mencoba melihat pola interaksi antar individu dan juga kelompok untuk mencari informasi mengenai pekerjaan yang akan diselesaikan. Ketika kita mengetahui hubungan antar kelompok, antar individu dari suatu perusahaan misalkan, kita jadinya paham, oh ternyata hubungan antara individu A dengan yang B kurang baik. Oh ternyata C dengan D sangat dekat. Kemudian kita juga melihat hubungan kelompok ataupun misalkan antar departemen seperti apa. Apakah apa namanya HRD atau SDM dari departemen SDM memiliki masalah dengan departemen mana, keuangan, operasi ataupun yang lainnya. Kita harus bisa melihat pola interaksi mereka sehingga nanti kita bisa membuat suatu pola untuk bisa menentukan pekerjaan apa yang akan diselesaikan ke depannya. Sehingga nanti ke depan ketika misalkan kita ingin menentukan atau memplot karyawan, berarti nanti kita tahu, oh ternyata kalau misalkan ini dengan ini slack ataupun ada permasalahan, sebaiknya kita minimalisir interaksi antara keduanya. Karena kalau misalkan kita paksakan keduanya bekerja dalam tim yang sama, mungkin akan sering terjadi konflik. Seperti itu. Itu salah satu tujuan dari social network analysis. Kemudian yang selanjutnya yaitu knowledge sharing community, yaitu merupakan sebuah komunitas yang anggotanya itu sudah menyadari manfaat dan aktivitas berbagi pengetahuan antar anggotanya. Mereka kemudian mengembangkan norma, mengembangkan keyakinan, pertukaran, dan juga kerjasama antar anggotanya. Itu adalah knowledge sharing community. Oke, sampai sini dulu mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Saya belum, Pak. Belum, yang lain ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu. Yang selanjutnya adalah manfaat manajemen pengetahuan. Seperti yang kita tahu ya, ketika kita sudah tahu manfaatnya, maka kita akan lebih termotivasi untuk
melakukan suatu pekerjaan. Ketika kita belum tahu manfaatnya apa, biasanya kita akan lebih malas, kemudian enggan untuk melakukan aktivitas tersebut. Oke, yang pertama adalah dari sisi individu atau dari tingkatan individu. Manajemen pengetahuan memiliki manfaat yang pertama untuk individu itu membantu untuk melakukan pekerjaan, membuat menjadi lebih cepat, kemudian beradaptasi dalam mengerjakan pekerjaan. Ketika kita bisa memanage pengetahuan kita dengan baik, maka tadi kita bisa menjadi lebih cepat beradaptasi. Karena kita tahu, oh kalau misalkan kondisinya seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Kalau kondisinya berbeda, bagaimana lagi harus kita menyesuaikannya. Kemudian bisa menghemat waktu dalam mengambil keputusan maupun pemecahan masalah yang lebih baik. Artinya apa? Ketika kita memiliki pengetahuan-pengetahuan, kita memiliki informasi-informasi bagaimana caranya ketika misalkan terjadi permasalahan. Oh, kalau kondisinya A, maka misalkan apa yang harus kita lakukan. Kalau kondisinya B, apa yang harus kita pilih. Nah, dengan begitu nanti kita akan bisa lebih menghemat waktu dalam melakukan pemecahan masalah maupun pengambilan keputusan. Kalau sebelumnya kita tidak pernah memiliki pengetahuan maupun informasi sama sekali, kita akan lama. Kira-kira kayak gimana? Kalau kayak gini salah nggak ya? Kalau kayak gini benar nggak ya? Nah, dengan adanya manajemen pengetahuan yang baik, kita bisa menghemat waktu. Kemudian yang ketiga yaitu membangun ikatan emosional atau komunitas dalam organisasi. Dengan adanya berbagi pengetahuan tersebut, kita menjadi ada suatu ikatan emosional. Artinya misalkan ketika suatu saat kita memiliki pengetahuan, kita berbagi dengan orang lain. Kemudian di sisi yang lain atau di waktu yang lain, kita yang menjadi penerima pengetahuan tersebut. Nah, dengan begitu nanti akan ada ikatan emosional tadi. Suatu saat kita menjadi penerima, suatu saat kita menjadi pemberi ataupun pemilik pengetahuan. Dengan adanya ikatan tersebut nanti anggota di dalam organisasi tersebut menjadi lebih kuat, menjadi lebih lengket ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membantu orang untuk tetap up to date. Ketika misalkan kita memiliki manajemen pengetahuan yang baik, maka nanti pengetahuan yang kita miliki akan selalu kita perbaharui atau dikatakan up to date. Ilmu-ilmu atau pengetahuan, informasi yang kita miliki ketika di-manage dengan baik, maka nanti informasi tersebut ataupun ilmu-ilmu yang kita miliki akan terus terupdate ataupun diperbaharui secara terus-menerus. Kemudian dengan adanya manajemen pengetahuan juga menjadikan tantangan ya untuk berkontribusi. Kita sebagai anggota perusahaan atau organisasi jadi memiliki tantangan untuk berkontribusi. Yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk melakukan kontribusi. Nah, dengan adanya berbagai pengetahuan tersebut, kita diberikan kesempatan untuk berkontribusi. Yang sebelumnya kita tidak pernah ada kesempatan. Nah, sekarang dengan adanya berbagai pengetahuan, kita diberikan kesempatan untuk sesekali memberikan kontribusinya. Suatu saat kan pasti kita mempunyai pengetahuan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Dengan begitu, kita yang akan memberikan pengetahuan kita kepada orang lain. Mungkin di sisi yang lain, kita yang sebagai penerima. Kemudian, memfasilitasi pertumbuhan pengetahuan melalui budaya dan insentif. Oke, dengan adanya tadi berbagai pengetahuan tersebut, kita nanti menjadikan adanya budaya untuk saling berbagi pengetahuan, berbagi informasi, dan yang lain sebagainya. Nah, dengan berbagai pengetahuan juga akan dapat menjadikan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki tersebut menjadi bagian-bagian lain dari organisasi. Jadi, tidak hanya dimiliki oleh orang per orang atau personalnya, tetapi pengetahuan tersebut kemudian nanti tersebar kepada orang lain, sehingga nanti pengetahuan tersebut dimiliki oleh seluruh anggota dan juga nanti pada akhirnya akan menjadi pengetahuan dari perusahaan ataupun organisasi tersebut. Oke, selanjutnya pada tingkatan komunitas atau kelompok. Pada tingkatan community of practice, bahwa manajemen pengetahuan atau berbagai pengetahuan tersebut memiliki beberapa manfaat. Yang pertama terkait dengan mengembangkan professional skills dengan menggunakan peer-to-peer mentoring college sehingga dapat membagi pengetahuan satu sama lain dengan lebih efektif. Ketika misalkan kita
mengikuti sebuah komunitas atau dalam hal ini community of practice, maka nanti kita bisa mengembangkan sebuah professional skill. Kemudian bahan-bahan ajar ataupun teaching material juga dapat digunakan kembali dalam waktu dan tempat yang berbeda. Seperti kayak sekarang misalkan saya memberikan PPT ataupun slide kepada teman-teman semua, kemudian nanti teman-teman juga bisa membagikan kepada mungkin teman lain yang membutuhkan. Atau mungkin ada yang belum download, bisa saling share dengan mudah. Kemudian memfasilitasi jejaring dalam kolaborasi yang lebih efektif. Oke, dengan adanya community of practice tadi, kita kan antar keanggota tersebut biasanya akan ada kolaborasi, akan ada kerjasama. Sehingga ketika ada berbagi pengetahuan, manajemen pengetahuan juga baik, maka kita bisa menjadikan pengetahuan tersebut menjadi sebuah fasilitas jejaring dalam kolaborasi yang lebih efektif. Yang ketiga, komunitas dapat mengembangkan kode etik profesi yang selanjutnya dapat diikuti oleh setiap anggota dalam organisasi. Nah, ketika kita mempunyai berbagai pengetahuan, manajemen pengetahuannya juga bagus, akan ada sebuah kode etik profesi. Misalkan, kalau di kedokteran ada namanya kode etik untuk di para dokter. Kemudian kalau untuk polisi ataupun TNI ada kode etiknya sendiri-sendiri. Kode etik untuk advokat atau lawyer sudah ada juga sendiri-sendiri kode etiknya. Oleh karena itu, ketika manajemen pengetahuan dapat diaplikasikan dengan baik, maka pada tingkatan community of practice, mereka dapat mengembangkan sebuah kode etik profesi. Yang terakhir, komunitas dapat mengembangkan common language dalam organisasi. Common language itu artinya apa? Berarti ketika suatu orang atau seseorang membuat suatu istilah, maka istilah tersebut digunakan secara bersama-sama di dalam komunitas tersebut. Jadi ketika ada orang menyebutkan istilah A misalkan, berarti orang yang lainnya juga sudah paham. Artinya ada sebuah kesamaan, ada bahasa yang mungkin ketika orang di luar itu mendengarkan, mereka tidak akan paham. Oke, di komunitas yang lainnya juga pasti akan mempunyai sebuah common language-nya masing-masing. Seperti itu. Kemudian berdasarkan tingkatan yang selanjutnya adalah tingkatan organisasi. Maka dengan adanya manajemen yang baik, manajemen pengetahuan dapat membantu organisasi menggerakkan suatu strategi dan juga memecahkan masalah dengan cepat. Oke, ketika sebuah pengetahuan dapat dimanage dengan baik, dapat memecahkan masalah dengan cepat. Kenapa? Ya karena masalah-masalah yang sebelumnya mungkin pernah terjadi memiliki relevansi ataupun memiliki kemiripan dengan masalah yang kita hadapi saat ini. Biasanya masalah-masalah yang terjadi itu akan memiliki sebuah pola. Nah, ketika kita bisa melihat, wah ternyata masalah yang kita alami sekarang mirip dengan masalah yang sebelumnya, 2 tahun sebelumnya atau mungkin beberapa bulan sebelumnya. Nah, ketika kita bisa melihat relevansi atau kemiripan, maka kita bisa mencoba untuk menerapkan apa sih dulu gimana sih caranya memecahkan masalah tersebut. Nah, oleh karena itu, nanti masalah yang kita hadapi sekarang bisa lebih cepat kita pecahkan. Yang kedua yaitu berguna sebagai difusi dalam implementasi praktis. Oke, berarti kalau dalam tingkatan organisasi itu sendiri menjadi sebuah difusi atau sebagai penyebaran ya. Jadi ketika ada pengetahuan yang kemudian disebarkan dalam organisasi, maka organisasi tersebut sebagai difusinya, sebagai alat untuk menyebarkan pengetahuan. Yang selanjutnya adalah terjadinya pertukaran ide atau pengetahuan dan akan membuat cross fertilization ide atau terjadi penukaran ya antar satu individu dengan individu yang lain, atau antar anggota satu dengan yang lainnya, atau antar departemen satu dengan departemen yang lainnya, sehingga nanti akan terjadi atau dapat meningkatkan inovasi. Kalau dalam hal ini biasanya ketika sebuah proses brainstorming ya, ketika brainstorming tersebut biasanya orang-orang diberikan kesempatan untuk memberikan ataupun menyampaikan ide-ide yang mereka miliki terkait dengan mungkin permasalahan atau mungkin terkait dengan bagaimana seharusnya suatu pekerjaan dilakukan. Nah, ketika ada cross fertilized idea artinya ada pertukaran ya, ada persimpangan, ada satu memikirkan kayak gini. Oh, ternyata dari yang lainnya mempunyai ide yang berlawanan misalkan. Nah, dari sana nggak apa-apa, biasanya ide-ide yang bertentangan tersebut akan memiliki kekayaan. Ternyata dari ide-ide yang ada kita bisa coba gabungkan, bisa kita coba kombinasikan sehingga membuat suatu ide ataupun gagasan baru yang bisa kita
aplikasikan sehingga disebut sebagai inovasi. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan proses embedded knowledge atau pengetahuan tertanam di organisasi terkait produk dan jasa yang dihasilkan, karakteristik khusus atau alasan desain produknya. Biasanya pengetahuan-pengetahuan tersebut berupa pengetahuan yang teksit ya, pengetahuan yang susah untuk dijelaskan. Ketika kita bisa memanage pengetahuan dengan baik, maka kayak tadi ada karakteristik khusus terkait dengan produk, atau mungkin kenapa sih produk tersebut didesain seperti ini. Pasti kan ada alasannya. Nah, alasan-alasan tersebut biasanya tidak dijelaskan dalam bentuk pengetahuan yang eksplisit. Tetapi pengetahuan teksit tersebut dimiliki oleh beberapa orang yang tertanam pada orang tersebut. Sehingga ketika dilakukan manajemen pengetahuan dengan baik, maka nanti ada proses peningkatan atau peningkatan proses pengetahuan tertanam tadi. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya, hambatan berbagi pengetahuan. Tentu saja ketika kita ingin berbagi pengetahuan, ketika kita ingin mentransfer pengetahuan, ada hambatan-hambatan yang harus kita perhatikan supaya tidak menjadi hambatan yang berarti. Paling tidak ketika kita tahu hambatannya, kita bisa memanfaatkan dengan baik ya, atau mungkin kita bisa melewati dengan baik hambatan tersebut. Yang pertama, karakteristik sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan yang dimiliki itu juga menjadi penting ketika misalkan sumber pengetahuannya tersebut tidak jelas, bagaimana sih ini sumber pengetahuannya, apakah kredibel, apakah valid atau tidak. Ketika pengetahuan tersebut tidak valid atau kredibilitasnya diragukan, maka nanti pengetahuan tersebut bisa menjadi hambatan, akan menjadi lebih susah untuk dibagikan, akan lebih susah untuk ditransfer kepada orang lain. Kemudian latar belakang pengetahuan. Latar belakang pengetahuan baik dari sisi penerima maupun dari sisi pemilik pengetahuannya itu juga dapat menjadi hambatan. Misalkan katakanlah ketika terjadi gap yang sangat besar atau sangat tinggi antara pemilik dan penerima, maka di situ akan terjadi kesulitan untuk menyampaikan ataupun membagikan pengetahuannya. Dari sisi pemilik pengetahuan, mereka juga harus memahami siapa sih penerima pengetahuan yang akan saya sampaikan. Kalau misalkan dari pemilik pengetahuan tersebut paham, oh ternyata background dari penerima pengetahuan tersebut seperti ini. Oleh karena itu, kita akan sesuaikan bahasa ataupun cara penyampaiannya, itu juga harus disesuaikan. Beda ketika misalkan profesor-profesor atau para ahli tersebut menjelaskan kepada postdoktor atau para profesor yang lainnya juga. Maka mereka bisa dengan menggunakan bahasa-bahasa yang susah atau mungkin dengan istilah-istilah yang rumit. Akan tetapi ketika misalkan mereka mau menjelaskan kepada orang awam, tentu saja mereka harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mudah dicerna oleh orang awam. Kemudian minat, ini baik dari sisi pemilik pengetahuan maupun dari penerima pengetahuan, minat itu penting banget. Oke, ketika misalkan dari pemilik pengetahuan memiliki minat yang sangat tinggi untuk menyampaikan, untuk membagikan pengetahuannya, tetapi dari penerima itu sendiri malas-malesan, kemudian nggak mau untuk menerima, maka sebagus apapun cara penyampaian dari pemilik pengetahuan, maka tidak akan diterima dengan baik oleh penerimanya. Begitupun sebaliknya, dari penerima pengetahuan udah sangat berminat nih, sangat semangat untuk mendapatkan pengetahuan. Akan tetapi dari sisi pemilik pengetahuan ternyata kesulitan untuk ataupun malas untuk membagikan pengetahuannya. Maka itu menjadi hambatan juga. Oleh karena itu, dari kedua pihak harus memiliki minat yang baik. Kemudian yang keempat adalah budaya penerima pengetahuan itu sendiri. Bagaimana di suatu perusahaan atau organisasi, budayanya seperti apa di sana? Apakah anggota-anggota di sana itu memiliki budaya yang menyimpan pengetahuannya sendiri atau dengan mudah ataupun dengan sukarela untuk membagikan pengetahuannya? Itu adalah budaya yang harus dipupuk. Kalau misalkan di suatu perusahaan yang memang memiliki kerahasiaan yang sangat tinggi, mungkin pengetahuan yang dimiliki oleh satu orang tidak akan dengan mudah mereka sampaikan kepada orang lain, meskipun mungkin itu rekan kerjanya. Akan tetapi di organisasi yang lain mungkin budaya penerima ataupun budaya berbagi pengetahuan itu tinggi, sehingga orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut dituntut untuk dengan sukarela untuk membagikan pengetahuannya.
Oke, itu adalah hambatan berbagi pengetahuan. Sebenarnya keempat faktor tersebut bisa dianggap sebagai sebuah hambatan, bisa juga dianggap sebagai sebuah pendukung ya, tergantung dari sisi kita melihatnya. Oke, kita lihat yang faktor-faktor penunjang ataupun pendukungnya. Pertama, teknologi. Dengan teknologi, proses transfer pengetahuan bisa menjadi lebih cepat, bisa menjadi lebih mudah, bisa menjadi lebih singkat, dan juga seketika. Seperti misalkan sekarang, dengan adanya teknologi, kita bisa melakukan transfer pengetahuan yang kita lakukan sekarang dengan lebih mudah. Oke, kita antar kota, antar provinsi, antar pulau, kayak gitu, atau mungkin antar negara juga bisa sekarang kan. Cepat, tentu saja cepat. Sekarang, apa yang saya sampaikan, teman-teman juga bisa tangkap dengan mudah. Singkat, dan seketika saat ini juga teman-teman bisa langsung mendapatkan pengetahuan yang sedang ditransfer. Kemudian, teknologi sebenarnya juga bisa menjadi hambatan ya pada tahapan implementasi. Kenapa? Ya tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya suatu faktor tersebut bisa menjadi faktor penunjang, tetapi juga bisa dilihat menjadi sebuah faktor penghambatnya. Ketika misalkan kita sedang melakukan pembelajaran seperti ini, kita sedang melakukan transfer pengetahuan seperti ini, mungkin bagi beberapa orang ada hambatan-hambatan, misalkan di tempatnya sedang mati lampu, sehingga mungkin hanya bisa mengikuti perkuliahan setengah aja, setengah jam misalkan. Atau mungkin di beberapa teman di tempat tinggalnya mungkin jaringannya kurang baik. Artinya teknologi ini baik sebenarnya, akan tetapi kalau masih memiliki kekurangan-kekurangan terkait dengan sarana prasarana ataupun mungkin ada hal-hal yang lainnya, itu bisa menjadikan teknologi juga menjadi sebuah hambatan. Contohnya lagi misalkan ketika di awal-awal semester, katakanlah kayak kita, saya mau share materinya di Kulino, akan tetapi misalkan di Kulinonya belum diupdate. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu hambatan. Artinya apa? Mungkin ada kurangnya integrasi dari suatu sistem tersebut. Oke, kemudian kurangnya mungkin juga dari sisi SDM ya, yang mumpuni untuk mengerjakan teknologi tersebut. Sistemnya sudah bagus, tapi kalau dari sistem dari orang yang memanage teknologi tersebut tidak baik, ya juga menjadi hambatan. Kemudian budaya. Sebagai sebuah learning organization, maka organisasi perlu membangun sebuah budaya sharing knowledge ataupun transfer knowledge. Beberapa perusahaan konsultan memberikan insentif bagi penerapan transfer knowledge. Artinya apa? Budaya tersebut coba kita bangun ya, walaupun sebenarnya mungkin orang susah ataupun malas untuk berbagi pengetahuan, tetapi ketika perusahaan tersebut ingin mencoba membangun sebuah budaya yang baik ya dalam perusahaannya, anggota-anggotanya dituntut untuk membagikan pengetahuan, untuk mentransfer pengetahuannya, maka mereka bisa melakukan dengan pertama memberikan reward ataupun insentif ya bagi para anggotanya yang mau untuk melakukan transfer pengetahuan. Dengan mungkin memberikan bonus ataupun memberikan promosi dan yang lain sebagainya. Artinya ketika orang-orang di dalam perusahaan tersebut sudah mulai terbiasa dengan berbagi pengetahuan, nanti terbentuk suatu budaya. Nah, pelan-pelan nanti insentif, bonus ataupun yang lainnya, pelan-pelan mungkin bukan menjadi sesuatu motivasi bagi mereka. Karena sekarang transfer pengetahuan ataupun sharing pengetahuan tersebut sudah menjadi budaya perusahaan tersebut. Oke, yang ketiga adalah manajemen. Dukungan manajemen berupa struktur ataupun SDM yang khusus menangani manajemen pengetahuan menjadi hal penting dalam keberhasilan sharing maupun transfer pengetahuan. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan ada SDM yang khusus menangani manajemen pengetahuan, maka akan menjadi lebih mudah, akan menjadikan transfer pengetahuan tersebut menjadi lebih cepat, menjadi lebih lebih mudah juga dilakukan. Contohnya apa? Misalkan kayak dulu ketika kita misalkan ngomongin Kulino ataupun LMS yang lain misalkan, ketika ada orang yang khusus menangani untuk manajemen pengetahuan, maka nanti akan dengan mudah, akan dengan cepat juga terjadi proses transfer pengetahuan. Tapi kalau dari sisi SDM-nya kurang, dalam artian bukan orang yang khusus menangani manajemen pengetahuan, maka nanti akan kelabakan, akan kekurangan sehingga nanti proses dari transfer pengetahuan tersebut akan terhambat. Oke, kemudian yang ketiga pengukuran. Adanya pengukuran terhadap proses berbagi pengetahuan memungkinkan proses tersebut dapat diamati dan dievaluasi. Jadi kita harus
melakukan pengukuran juga ya. Jangan sampai ketika kita melakukan transfer, kita melakukan sharing pengetahuan, ya udah nggak ada yang diukur. Jangan sampai seperti itu. Tetap perlu adanya sebuah pengukuran. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita bagikan kepada orang lain, itu harus terukur. Sehingga nanti kita bisa melihat seberapa banyak orang tersebut memberikan pengetahuannya, membagikan pengalamannya kepada orang lain, sehingga nanti kita bisa menentukan insentif yang tepat untuk mereka, katakanlah seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tahap transfer pengetahuan. Jadi transfer pengetahuan ini memiliki beberapa tahap ya. Ada 4 tahap di sini. Kita lihat ada apa saja. Nah, dapat ya, ada inisiasi, implementasi, kemudian ada ramp up, kemudian ada juga integrasi. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan, mungkin ada yang ingin tanyakan. Ada? Belum ada? Oke, kita lanjut dulu. Yang pertama adalah inisiasi. Pada tahap ini, mulai terdapat keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan. Seperti biasa ya, ketika kita sebelum melakukan transfer, maka kita harus melakukan inisiasi dulu. Pada tahapan ini, mulai ada nih, oh, kayaknya saya pengen transfer pengetahuan. Saya pengen sharing pengetahuan. Itu tahapan awal banget. Kemudian yang kedua, implementasi. Pada tahap ini, proses transfer pengetahuan atau sharing pengetahuan disertai juga dengan evaluasi atas pengetahuan yang ditransfernya. Jadi, pada tahap implementasi ini, sudah mulai adanya proses transfer pengetahuan ataupun sharing pengetahuan. Proses transfer ini bisa berasal dari atasan ke bawahan maupun bawahan dari atasan, bawahan ke atasan. Contohnya misalkan ketika suatu rapat pimpinan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang dia miliki, kemudian apa saja yang perlu dilakukan oleh bawahannya, itu adalah suatu sistem ataupun model transfer pengetahuan dari atasan ke bawahan. Oke, bisa juga tapi dari bawahan ke atasan juga. Artinya apa? Mungkin dalam suatu kesempatan bawahan-bawahan tersebut atau karyawannya memiliki ide ataupun gagasan yang kemudian nanti disampaikan kepada para atasannya. Bisa jadi bottom up maupun top down ya. Top down itu berarti dari atasan disampaikan kepada bawahan-bawahannya. Kalau yang bottom up berarti dari bawahan-bawahan, dari karyawan-karyawan biasa menuju para atasannya. Selanjutnya yang ketiga, setelah kita mulai melakukan implementasi, kemudian nanti mulai terlihat nih, ketika tadi pengetahuannya sudah mulai ditransfer, pada tahap ini pengetahuan sudah mulai diimplementasikan. Nah, seiring dengan meningkatnya penerimaan pengetahuan, orang-orang sudah mulai melakukan implementasi pengetahuan yang mereka dapatkan sebelumnya. Dari orang-orang yang sudah melakukan transfer pengetahuan, maka orang yang menerimanya melakukan implementasi pengetahuan tersebut. Nah, oleh karena itu, pada tahapan ini sudah mulai terjadi perubahan ataupun peningkatan kinerja yang sebelumnya mungkin belum kelihatan atau mungkin belum punya pengalaman ya, belum punya pengetahuan juga. Tetapi setelah diberikan pengetahuan, setelah dilakukan transfer pengetahuan, maka orang-orang yang berada ataupun orang yang ditransfer tersebut sudah mulai mengimplementasikan. Ketika diimplementasikan pengetahuannya, maka kinerja mereka sudah mulai membaik. Karena dari yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu, sekarang sudah dapat ilmunya. Maka mereka dapat mengerjakan pekerjaan dengan lebih baik, dengan lebih efektif. Kemudian, silahkan yang tidak bertanya mungkin bisa di-pause dulu. Selanjutnya adalah integrasi. Integrasi ini ditandai dengan telah dilakukannya implementasi secara efektif dengan hasil yang memuaskan. Penggunaan pengetahuan dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi bagian dari organisasi. Artinya, ketika tadi pengetahuan sudah mulai dilakukan implementasi, kemudian sudah mulai kelihatan nih hasil dari implementasi pengetahuan tersebut, maka nanti kita lakukan adanya integrasi. Integrasi ini berarti ketika pengetahuan-pengetahuan yang sudah ditangkap, sudah dimiliki, sudah diimplementasikan, sekarang kita lihat integrasinya kepada semua orang kayak gimana. Itu ya tahapan-tahapannya. Kemudian faktor penentu sikap ya. Tadi kan kita lihat ya bahwa transfer ataupun sharing pengetahuan tersebut memiliki beberapa hambatan maupun penunjang. Nah, kalau kita lihat
seseorang akan menentukan mau untuk mentransfer atau enggan untuk mentransfer pengetahuannya berdasarkan beberapa hal ya. Yang pertama, kalau dari sisi personal dulu nih, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu artinya seseorang melakukan transfer pengetahuan itu berdasarkan motivasi yang didapatkan dari luar. Kalau intrinsik itu berarti dari dalam. Memang dirinya sendiri yang ingin mentransfer, ingin membagikan pengetahuan yang sudah dimiliki. Akan tetapi motivasi ekstrinsik itu bisa berasal dari luar. Misalkan bisa dari perintah atasannya, atau mungkin bisa berasal dari insentif yang didapatkan. Jadi artinya ketika dia bisa mengerjakan atau mau untuk transfer pengetahuan, maka dia akan mendapatkan sejumlah bonus atau insentif. Nah, kalau ada hal seperti itu, maka itu disebut sebagai motivasi ekstrinsik. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan menyerap. Kemampuan menyerap juga penting nih. Kemampuan atau kapasitas orang untuk menyerap pengetahuan itu penting banget. Apakah dia menjadi atau ingin membagikan pengetahuannya, atau justru enggan melakukan transfer pengetahuan tersebut. Misalkan katakanlah ketika orang bisa dengan mudah atau dengan gampang memahami, menyerap informasi atau pengetahuan yang disampaikan, maka biasanya dia akan cenderung mau untuk melakukan transfer pengetahuan ke orang lain lagi. Kalau misalkan ada ya, misalkan teman-teman juga mungkin pernah merasakan bahwa ketika saya merasa bahwa kayaknya nggak paham deh materi kayak gini, kayaknya nggak bisa deh. Kalau misalkan memang kemampuannya tidak bisa, tidak mumpuni, maka dari orang tersebut itu akan mencoba untuk memblok ya informasi atau pengetahuan yang mereka dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah kekayaan media komunikasi. Sekarang dengan adanya teknologi komunikasi kayak gini, media komunikasi sudah semakin kaya, sudah semakin berkembang. Kita bisa menggunakan media banyak banget sekarang ya, kayak kalau misalkan kita mau chatting aja bisa pakai Line, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai Telegram, atau mungkin sosial media kita. Atau mungkin kita juga bisa membagikan informasi ataupun pengetahuan atau file yang kita miliki melalui cloud computing ya. Kita bisa melakukan Google Drive, kita bisa membagikannya kepada siapapun yang kita inginkan. Nah, dengan seperti itu, maka orang juga bisa menjadikan apakah dia pengen membagikannya atau enggak. Contohnya misalkan ketika zaman dulu mungkin belum ada teknologi kayak sekarang, mungkin mereka akan malas nih, aduh, saya harus membagikan materinya dalam bentuk buku, dalam bentuk catatan, banyak banget kayak gitu. Itu malas. Kalau sekarang kan mungkin kita tinggal share aja di suatu Google Drive misalkan katakanlah, terus kemudian nanti siapa yang pengen akses ya udah tinggal akses aja. Kalau zaman dulu mungkin agak kesulitan. Oleh karena itu bersyukur banget sekarang kita hidup di era yang canggih ini. Sekarang semua orang bisa membagikan pengetahuannya, membagikan file-file yang dibutuhkan kepada orang dengan sangat mudah. Dengan ada digitalisasi ini, kita bisa dengan sangat mudah membagikan maupun mendapatkan pengetahuan yang kita inginkan. Kemudian sense of self-worth atau harga diri. Harga diri ini merupakan suatu konsep yang menjadi cerminan sikap mengenai kompetensi, status, dan juga perilaku moral ya. Jadi artinya ketika misalkan kita mempunyai sebuah harga diri, katakanlah ya, misalkan kita ingin kita merasakan bahwa kita mempunyai sebuah harga diri terkait dengan pemilik pengetahuan, katakanlah. Ketika kita memiliki harga diri tersebut, kita akan mencoba untuk membagikan pengetahuan yang kita miliki kepada orang lain. Karena menurut kita, orang yang memiliki pengetahuan, katakanlah memiliki harga diri yang tinggi, seperti itu. Nah, ketika orang tersebut merasa bahwa, oh saya punya harga diri nih, berarti saya mau untuk membagikannya kepada orang lain. Kemudian ada juga in-role behavior, itu ya kurang lebih sama ya, memiliki peran sebagai penerima ataupun pemilik pengetahuan. Kemudian yang terakhir, sikap berbagi pengetahuan itu sendiri. Jadi setiap orang pasti memiliki sikap berbagi pengetahuan. Selain dari faktor-faktor di atas, maka dari personal atau dari dirinya sendiri pasti memiliki sikapnya sendiri. Apakah mereka memang basicnya mau untuk berbagi atau cenderung enggan untuk berbagi pengetahuan atas apa yang sudah dimilikinya.
Kemudian kalau dari tingkatan sosial, ini juga ada beberapa. Yang pertama, dukungan manajemen terhadap budaya organisasi. Sama ya, mirip kayak yang sebelumnya bahwa dukungan manajemen sangat penting terkait dengan sikap apakah seseorang tersebut mau untuk membagikan atau justru enggan untuk membagikan pengetahuannya. Ketika manajemen tersebut memberikan dukungan, katakanlah memberikan insentif, memberikan bonus, atau bahkan promosi bagi siapapun orang yang mau untuk membagikan pengetahuannya, maka orang-orang akan cenderung untuk mau untuk membagikan pengetahuannya. Akan tetapi kalau tidak ada dukungan dari manajemen, kamu mau berbagi pengetahuan boleh, kalau kamu mau nggak mau berbagi juga boleh. Kalau kayak gitu, maka nanti orang akan malas untuk berbagi pengetahuan. Karena kita berbagi maupun tidak berbagi, nggak ada faedahnya kan, maksudnya nggak ada untungnya bagi kita. Karena tapi kalau manajemen mendukung orang-orang atau karyawan yang mau membagikannya, maka orang-orang juga cenderung akan mau untuk membagikan pengetahuannya. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin tersebut memberikan contoh kepada bawahannya, terkait mungkin dengan bagaimana caranya dia mencontohkan untuk membagikan pengetahuan dengan orang lain, atau mungkin bagaimana mereka itu cara membagikan pengetahuannya, itu juga sangat penting. Ketika seorang pimpinan tersebut tidak pernah mencontohkan untuk berbagi pengetahuan, pelit untuk berbagi, itu maka bawahan-bawahannya juga bisa terpengaruh. Pimpinan kita aja kayak gitu kok, ngapain kita berbagi pengetahuan gitu kan. Kemudian yang ketiga, iklim organisasi. Ini iklim mirip dengan budaya ya. Ketika kita tahu bahwa iklim dari organisasi tersebut susah untuk berbagi organisasi, maka orang-orang juga malas nih untuk sharing, untuk transfer pengetahuannya. Kalau iklimnya sudah sudah saling menutupi ya, saya punya ilmu, saya punya pengetahuan, tapi ternyata iklimnya saling menutupi. Enggak kok saya nggak punya, enggak kok saya nggak bisa. Kalau kayak gitu, maka iklimnya tidak cocok atau tidak mendukung untuk berbagi pengetahuan. Maupun norma-norma subjektif. Artinya apa? Artinya mungkin terdapat norma-norma yang ada di masyarakat atau di perusahaan tersebut atau organisasi, di mana norma-norma tersebut sebenarnya tidak dituliskan ya secara tertulis, tetapi diyakini bersama oleh orang-orang yang berada dalam perusahaan. Contohnya apa? Mungkin bagi orang yang nggak mau atau enggan untuk membagikan pengetahuannya, maka mereka akan merasa bahwa kayaknya salah nih kayak gitu kan. Karena apa? Karena normanya atau aturannya di dalam perusahaan atau organisasi tersebut mau untuk dibagikan pengetahuan. Norma-normanya bahwa ketika orang yang memiliki pengetahuan, mereka harus dengan sukarela membagikan pengetahuannya. Tapi ketika ada orang yang enggan, maka orang tersebut akan merasa bahwa kayaknya saya salah nih. Kenapa salah? Karena orang-orang di dalam perusahaan ini itu budayanya, iklimnya itu berbagi pengetahuan itu penting. Jadi ketika ada yang berbeda atau tidak sesuai dengan norma-normanya, maka akan merasa bahwa saya melanggar seperti itu. Walaupun memang tidak ada aturan tertulisnya. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin silakan ada yang ingin tanyakan. Ada? Oke, kalau belum kita lanjutkan dulu. Nah, karakteristik pengetahuan yang ditransfer terdapat beberapa ya. Ada beberapa karakteristik pemindahan pengetahuan ataupun transfer pengetahuan. Yang pertama, kausal pengetahuan, yaitu pertama ambigu. Ketika seseorang memberikan ataupun mentransfer pengetahuannya kepada orang lain, akan tetapi pengetahuan tersebut bersifat ambigu atau memiliki makna yang tidak jelas atau mungkin makna ganda, maka orang yang menerima juga tidak yakin jadinya. Sebenarnya apa sih yang disampaikan orang itu? Karena saya nggak tahu yang dimaksud orang itu atau si pemilik pengetahuan tersebut A atau B. Karena kalau ambigu tersebut memiliki makna yang tidak jelas, tidak jelas maknanya, dia mengarah ke A atau mengarah ke B. Bisa jadi dua makna atau bisa jadi lebih dari dua makna. Ketika pengetahuan tersebut bersifat ambigu, maka orang-orang cenderung untuk malas ataupun tidak mau untuk menerima dengan mudah. Kemudian unproveness atau belum terbukti kebenarannya, belum terbukti kevalidannya. Pengetahuan yang berguna akan tetapi sulit untuk dibuktikan akan relatif sulit untuk ditransfer. Kenapa? Karena dari sisi penerima pengetahuannya
akan merasa bahwa nggak mungkin. Pengetahuan ini belum terbukti loh. Saya masih belum bisa mempercayai kalau pengetahuan tersebut belum terbukti. Biasanya orang-orang yang kritis atau yang skeptis biasanya memiliki sifat seperti itu. Artinya ketika suatu pengetahuan atau informasi tersebut belum terbukti kebenarannya, mereka tidak akan dengan mudah menerima pengetahuan atau informasi tersebut. Inilah yang perlu kita tanamkan ke diri kita sekarang ya, apalagi di era informasi sekarang ini, bahwa pengetahuan ataupun informasi banyak sekali beredar, setiap detik, setiap menit kita akan terus mendapatkan informasi baru. Nah, yang perlu kita tekankan adalah tadi, kalau pengetahuan atau informasi tersebut bersifat ambigu, jangan kita telan mentah-mentah. Jangan kita langsung percaya bahwa, oh artinya A. Karena mungkin arti sesungguhnya adalah B. Atau mungkin kita jangan percaya B, karena mungkin dia bisa, artinya adalah A. Kita harus bisa memastikan informasi tersebut, pengetahuan tersebut, yang sebenarnya maknanya seperti apa. Unproveness juga sama, ketika mungkin ada orang yang menyebarkan pengetahuan atau informasi. Kalau informasi belum terbukti kebenarannya, kevalidannya, kita jangan langsung percaya mentah-mentah. Kita harus buktikan, kita harus mencoba membuktikan dulu. Apakah ada yang sudah membuktikan? Kalau sudah ada, berarti oke, kita bisa percaya. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber pengetahuan. Sorry, sebentar. Oke, yang kedua adalah sumber pengetahuan ya. Sumber pengetahuan itu yang pertama adalah kurangnya motivasi. Oke, kurangnya motivasi berarti dari pemilik maupun penerima pengetahuan. Ketika motivasi mereka kurang, berarti mereka tidak memiliki motivasi untuk mendapatkan ataupun mengirimkan pengetahuan atau mentransfer pengetahuan. Ya, kita nggak bisa untuk memaksakan karena mereka kurang motivasi. Caranya apa ya? Kayak tadi contohnya, manajemen memberikan dukungan berupa insentif, promosi, bonus, sehingga dari mereka, dari pemilik merasa bahwa oke, saya termotivasi nih karena ada insentifnya, atau mungkin dari para penerima juga mendapatkan pengetahuan yang mereka inginkan, karena dengan pengetahuan tersebut membuat pekerjaan mereka menjadi lebih mudah, menjadi lebih cepat. Kemudian sumber pengetahuan tidak andal. Tentu saja ketika sumber pengetahuannya tidak andal, makanya tidak bisa dipercaya akan kredibilitasnya atau mungkin akan ke profesionalitasnya, itu maka akan sulit juga untuk ditangkap ataupun untuk dibagikan kepada orang lain. Mungkin kayak teman-teman mendapatkan informasinya dari siapa? Wah, nggak bener nih, karena nggak jelas dia siapa sih? Apakah profesor kah, ataukah ahli kah, atau siapa? Jangan-jangan dia tidak memiliki kompetensi di bidangnya. Ketika kita tahu bahwa orang tersebut tidak memiliki kompetensi di bidangnya, maka kita jangan dengan cepat percaya apa yang mereka sampaikan. Walaupun katakanlah sama-sama dokter ya. Mungkin dokter terkait dengan kecantikan misalkan. Dia dokternya dokter kecantikan, akan tetapi dia ngomongnya terkait dengan bidang di luarnya dia. Oleh karena itu, walaupun dia sama-sama dokter, kan dokter juga memiliki spesialisasinya sendiri-sendiri. Profesi yang lain juga memiliki spesialisnya sendiri-sendiri. Jadi ketika ada orang yang menyampaikan, kita lihat dulu kepakarannya mereka seperti apa. Kalau tidak andal atau tidak profesional seperti itu, maka jangan cepat untuk percaya atas apa yang mereka sampaikan. Kemudian dari sisi penerima pengetahuan, sama ya, dari sisi penerima pengetahuan juga bisa jadi kurang motivasi juga, karena mungkin banyak hal ya, mungkin kita mau menerima pengetahuan, mau enggak ada motivasinya dari organisasi. Maka kalau kayak gitu, kita nggak akan dapat motivasi untuk menerima pengetahuan tersebut. Akan tetapi kalau misal dari organisasi itu mendorong ataupun memberikan sebuah dukungan, oke, kalau misalkan kamu mau menerima pengetahuan ini, kerjaanmu akan bisa lebih cepat, kemudian nanti akan bisa mendapatkan bonus juga, kemudian nanti akan mendapatkan bla bla bla. Nah, dari sana kalau ada motivasi biasanya orang-orang tersebut mau untuk melakukan aktivitas tersebut. Kemudian kurangnya kemampuan menyerap juga sama ya kayak tadi, bahwa ketika kita memiliki keterbatasan ataupun kekurangan untuk menyerap informasi ataupun pengetahuan, maka biasanya kita cenderung untuk menolak atau enggan untuk menerima pengetahuan tersebut.
Oke, selanjutnya konteks saat proses transfer pengetahuan. Organisasi yang kurang mendukung ini juga sangat mempengaruhi terkait dengan konteksnya ya saat proses transfer pengetahuan tersebut. Kalau organisasinya mendukung, maka kita atau sebagai penerima maupun sebagai pemilik pengetahuan akan dengan sukarela, akan dengan senang hati untuk melakukan transfer pengetahuan. Kemudian kurangnya komunikasi dan keintiman hubungan antar anggota. Katakanlah gap yang ada di dalam suatu perusahaan itu sangat tinggi. Maka ketika nanti ada transfer pengetahuan, maka biasanya transfer pengetahuan tersebut akan terhambat. Karena yang ada gap-nya itu terlalu tinggi. Dari pimpinan ke bawahan, kalau gap mereka terlalu tinggi, terlalu jauh, maka akan kesulitan juga. Oleh karena itu, kedekatan antar anggotanya, antar bawahan dan atasan, itu juga menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai gap yang ada itu terlalu tinggi. Kalau bisa itu justru dekat ya, antara bawahan dan atasan itu dekat. Sehingga nanti ketika ada suatu proses transfer pengetahuan, lebih mudah untuk disampaikan. Kemudian nanti kalau bawahan juga mungkin memiliki kekurangan ataupun mungkin tidak paham, mereka akan lebih mudah untuk atau lebih tidak sungkan ya untuk menanyakan ataupun menginformasikan kepada atasannya. Kemudian yang terakhir adalah saluran penerima pengetahuan. Saluran penerima berarti medianya ya, media untuk menyalurkan pengetahuannya. Dengan adanya kemajuan teknologi, kita bisa dengan menghemat waktu tatap muka langsung sehingga lebih hemat dan juga prosesnya bisa menjadi lebih cepat. Seperti yang kita lakukan sekarang, kita sedang melakukan proses transfer pengetahuan dengan adanya teknologi, kita bisa tetap melakukan transfer pengetahuan ya, walaupun mungkin belum maksimal juga, kan, tetapi ya kita tetap berusaha untuk melakukan transfer pengetahuan dengan kondisi yang seperti ini. Walaupun memang lebih cepat, lebih hemat, tetapi menurut saya dengan sistem ataupun dengan kemajuan teknologi masih belum bisa menggantikan sebuah proses pembelajaran langsung ya. Tatap muka seperti itu memang belum bisa tergantikan. Kan tetapi ya kita tunggu dulu saja bahwa proses ini kita lakukan semata-mata demi tetap melangsungkan pembelajaran. Jangan sampai kita benar-benar tidak ada pelajaran sama sekali atau tidak ada transfer pengetahuan sama sekali. Oke, selanjutnya transformasi ide menjadi best practice. Atau mungkin silakan ada yang ingin tanyakan dari teman-teman? Tidak ada? Ini yang hadir cuma berapa? 17 ya? Oke. 17 yang hadir ya, mahasiswanya totalnya kalau nggak salah sekitar 30-an. Nanti coba saya cek si adinnya ya, absen semua enggak. Oke, transformasi ide menjadi best practice. Yang pertama adalah good idea atau ide yang baik dulu. Yang pertama kita harus memiliki ide yang baik dulu untuk menjadikan ide tersebut menjadi best practice di industri. Yang pertama, ini kalau kita masih berupa ide yang baik, ide tersebut masih belum terbukti karena masih bersifat ide aja. Terus kemudian intuitif, kenapa? Karena berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang sudah dialami oleh seseorang, itu biasanya memiliki atau menjadikan good idea atau ide yang baik. Tapi kita masih juga memerlukan analisis yang lebih mendalam, dan mungkin kalau mereka sukses juga mungkin suksesnya masih pada satu atau beberapa proyek saja. Tapi ini masih harus kita buktikan, kita harus masih lakukan analisis lebih mendalam lagi. Selanjutnya, ide tersebut menjadi sebuah good practice. Good practice ini sudah mulai mempengaruhi pada organisasi. Kemudian, metode ataupun teknik yang digunakan sudah mulai kelihatan meningkatkan kinerja. Selanjutnya, ide-ide tadi ketika sudah dilakukan menjadi good practice, maka digunakan grup lain pada tugas yang berbeda. Kalau tadi kan mungkin pada satu pekerjaan aja. Tetapi ketika sudah mulai dilakukan dan menjadi good practice, maka ini digunakan juga oleh grup lain atau kelompok lain pada tugas-tugas yang berbeda juga. Selanjutnya menjadi local best practice. Artinya ketika sudah mulai digunakan dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya, oh ternyata bagus nih caranya, ternyata bagus. Nah, kemudian menjadi sesuatu yang memang diakui ya oleh para ahli atau para expert dalam suatu perusahaan. Nah,
ketika hal tersebut sudah mulai diaplikasikan di tingkatan perusahaan, mulai menunjukkan pendekatan terbaik untuk beberapa atau semua bagian organisasi. Artinya ide ataupun metode ataupun cara tadi sudah mulai digunakan oleh beberapa atau semua bagian di organisasi. Kalau mungkin sebelumnya hanya 1-2 bagian aja, sekarang hampir semua bagian menggunakan metode atau teknik tersebut. Kemudian selanjutnya menjadi sebuah industri best practice. Artinya metode yang kita gunakan ketika sudah digunakan atau sudah diakui oleh para ahli, para expert di luar perusahaan, dan juga sudah dikenal baik sebagai state of the art ya oleh industri. Artinya industri-industri ataupun perusahaan-perusahaan yang lain dalam industri tersebut mengakui bahwa oke, betul ini adalah cara terbaik untuk melakukan aktivitas A misalkan. Oke, betul ini metode yang terbaik untuk melakukan aktivitas B. Kalau udah seperti itu, maka cara atau metode tersebut sudah menjadi sebuah best practice atau cara terbaik dalam sebuah industri. Oke, selanjutnya adalah implikasi strategis berbagi pengetahuan. Yang pertama adalah menghubungkan kalangan praktis antar platform yang melintasi jarak standarisasi praktik profesional. Jadi berbagi pengetahuan itu memiliki implikasi strategis. Yang pertama tadi ya, menghubungkan kalangan praktis antar platform. Kalau yang sebelumnya mungkin praktisi-praktisi ataupun para ahli tersebut susah ya untuk mendapatkan hubungan ataupun komunikasi, maka sekarang dengan adanya berbagi pengetahuan, mereka mencoba untuk melakukan transfer pengetahuan antar platform. Kemudian menghindari kesalahan. Ketika kita sudah memiliki pengetahuan yang berasal dari berbagai pengetahuan tadi, kita bisa menjadi tahu, oh ternyata kalau misalkan ada kejadian A, kita harus menghindari kesalahannya apa saja. Kalau kejadiannya B, apa yang harus kita perhatikan? Jangan sampai kita mengalami kesalahan-kesalahan yang sama yang mungkin sudah dialami oleh orang lain. Oleh karena itu, belajar itu penting ya. Kita tidak harus mengalami kegagalan ataupun kesalahan sendiri, tetapi kita juga bisa belajar dari kesalahan maupun kegagalan orang lain. Kemudian, yang selanjutnya adalah kita bisa meningkatkan atau mendongkrak praktik terbaik. Artinya, ketika kita sudah melakukan berbagai pengetahuan, kita bisa mendapatkan sebuah praktik terbaik dari suatu cara atau suatu metode. Dari suatu aktivitas tersebut, kita bisa mengetahui, oh, cara mengerjakan aktivitas A yang paling baik itu seperti apa. Sehingga ketika kita ingin melakukan aktivitas tersebut, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian mengurangi waktu aktivitas anggota organisasi. Tentu saja ketika kita sudah memiliki pengetahuan, kita bisa menjadikan aktivitas yang kita kerjakan itu menjadi lebih singkat. Oleh karena itu, waktu yang kita kerjakan juga bisa berkurang. Kalau sebelumnya mungkin ngerjain aktivitas A itu 1 jam, mungkin dengan adanya berbagi pengetahuan, sehingga kita tahu, oh caranya misalkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga aktivitas yang kita kerjakan menjadi lebih cepat, lebih singkat. Kemudian membangun reputasi. Ketika terjadi transfer pengetahuan atau berbagi pengetahuan, maka adanya nanti muncul sebuah reputasi. Oh ternyata ini reputasinya baik karena dia memiliki pengetahuan A, B, C, D, dan seterusnya. Begitupun orang lain ketika mereka misalkan memiliki pengetahuan yang berbeda. Berarti nanti kita paham bahwa, oh oke, berarti A paham di bidang apa, B dipaham di bidang apa. Sehingga nanti kita tahu reputasi mereka itu di bidang apa. Kemudian menerapkan penata layanan untuk mencapai kemampuan strategis. Oke, itu adalah implikasi strategis berbagi pengetahuan. Oke, silakan ada yang ditanyakan mungkin sebelum saya lanjutkan lagi. Itu Pak mengenai sense. Ya, yang mana? Sense self-worth. Oke, yang tadi ya. Iya. Oke, kita coba balik dulu ke mana? Penunjang atau mana tadi ya? Oke, kita coba tahapan. Ini ya, personal ya. Ya, yang sense of self-worth. Soalnya Oke. di googling banyak banget. Iya, karena ini sebenarnya istilah yang umum ya. Self-worth itu adalah istilah yang umum. Saya jelaskan lagi mungkin sense of self-worth ini merupakan
konsep diri yang menjadi cerminan mengenai kompetensi, status, dan perilaku moral yang berharga. Artinya gini kurang lebih. Jadi seseorang tersebut kan memiliki sebuah harga diri yang menurut mereka harus dijaga seperti itu. Nah, ketika seseorang menganggap bahwa harga dirinya itu berdasarkan kepemilikan pengetahuan, maka biasanya mereka akan ada sikap di sana. Misalkan contohnya, ketika saya menganggap bahwa harga diri dari seseorang itu tergantung dari pengetahuannya. Nah, ketika saya memiliki konsep harga diri seperti itu, maka saya akan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan dari manapun, dari sumber manapun. Oke, jadi misalkan ketika ada kesempatan saya untuk bertanya, ketika ada kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan, saya akan gunakan kesempatan tersebut sebaik mungkin. Karena menurut saya, harga diri seseorang tersebut berdasarkan pengetahuannya. Maka saya akan mencoba untuk mendapatkan pengetahuan untuk bisa meningkatkan harga diri saya. Jadi konsep dari sense of self-worth ini akan mempengaruhi cara pandang menyeluruh seseorang terhadap dirinya sendiri atas kemampuan yang dimiliki, baik secara konsep, secara fisik, secara psikologis, secara sosial, dan yang lain sebagainya. Artinya apa? Ketika seseorang tersebut mempunyai konsep diri atau harga diri, kayak tadi misalkan, wah saya memiliki harga diri ketika saya memiliki pengetahuan. Kalau saya belum atau sebagai penerima, saya akan dengan mudah, akan dengan senang hati untuk mendapatkan pengetahuan yang di-share ataupun dibagikan oleh orang lain. Sehingga sikapnya dia ketika misalkan dia itu ada kesempatan mendapatkan pengetahuan, dia akan terbuka lebar. Akan tetapi kalau dari sisi yang lainnya, misalkan sebagai seorang pemilik pengetahuan, katakanlah ketika dia ingin membagikan pengetahuannya kepada orang lain, bagaimana konsep dirinya dia terkait dengan harga diri. Kalau dia menganggap ataupun si pemilik pengetahuan tersebut menganggap bahwa ketika dia mampu untuk membagikan pengetahuan dan orang lain yang menerima pengetahuan tersebut paham, menjadikan lebih pintar, menjadikan lebih berguna, lebih bermanfaat, dia akan merasakan bahwa dia berguna, dia bermanfaat. Jadi dia akan dengan senang hati untuk membagikan pengetahuan yang dia miliki. Kurang lebih seperti itu. Ada tanggapan mungkin dari Nana? Nanda? Silahkan. Tadi apa ya yang aku baca? Jadi kalau yang aku baca tadi berarti bisa self worth itu kayak untuk meningkatkan kualitas dirinya juga supaya Betul, menjadi betul. lebih baik Ya, jadi harga diri ini dan merupakan evaluasi ya, evaluasi daripada terhadap orang diri lain. sendiri. Betul. Oh, oke. Ya Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Atau mungkin dari teman-teman yang lain, silahkan. Tidak ada? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita udah sampai sini ya, kita lanjutkan. Ada 2 slide lagi, ini slide terakhir. Oke, jadi yang selanjutnya adalah ketika kita, tadi kan ada namanya COP atau Community of Practice. Ketika di suatu perusahaan atau di suatu organisasi tersebut ada komunitas praktisnya, maka komunitas praktis tersebut bisa dijadikan atau menjadikan mereka itu sebagai menahan karyawan yang berprestasi atau sebagai alat untuk menahan para karyawan yang berprestasi untuk dapat stay lebih lama di perusahaan tersebut. Artinya supaya mereka nggak keluar gitu ya. Kenapa? Karena ketika ada komunitas praktis tersebut, anggota-anggota yang berada di dalamnya tadi ya ada beberapa karakteristik. Yang pertama adalah mutual engagement. Mutual engagement artinya antar anggota tersebut memiliki saling terikat ya, ada emosional di sana. Oleh karena itu, orang-orang ketika misalkan berada pada komunitas praktis, mereka akan menjadi susah atau kayak susah untuk pergi dari lingkungannya mereka. Karena mereka merasa bahwa di sini tuh udah bagus banget, enak. Teman-temannya mau berbagi, kemudian saya sudah nyaman misalkan di sini. Nah, ketika karyawan-karyawan tersebut merasakan hal tersebut, maka perusahaan akan diuntungkan dengan bertahannya karyawan-karyawan yang berprestasi.
Oke, jadi artinya kita tidak perlu khawatir akan berpindahnya atau perginya karyawan-karyawan kita yang bagus, yang baik, yang berprestasi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk coba membangun ataupun mengembangkan komunitas praktis di dalam perusahaannya. Kalau misalkan tidak ada komunitas praktis, maka orang-orang yang berada dalam perusahaan tersebut, khususnya yang berprestasi, maka mereka tidak akan ada rasanya saling terikat antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Sehingga ketika mereka mau pergi, ketika mereka mau resign, ya udah tinggal resign aja. Karena nggak ada ikatan emosional di antara anggota-anggotanya. Tapi kalau tadi ada komunitas praktis, antara anggota memiliki ikatan, kemudian ada saling menguntungkan juga, sehingga dari mereka merasa bahwa satu anggota dengan anggota yang lainnya itu memiliki ikatan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini saya jelaskan sekilas, bahwa di dunia ini itu ada namanya teori ya, ada namanya teori, yaitu 6 degrees of separation. Artinya, orang-orang di dunia ini hanya dipisahkan oleh 6 orang ya katakanlah ya. Berarti nanti kalau misalkan kita pengen cari hubungan misalkan antara kita dengan orang lain, kita pasti ada. Mungkin temannya teman kita atau temannya saudara kita atau mungkin tetangganya teman kita dan yang lain sebagainya. Contohnya misalkan ada gambar-gambar kayak gini. Oke, misalkan katakanlah ini orang di ujung sini ya. Kita mau cari hubungannya dengan orang yang berada di ujung sini katakanlah. Kita coba lihat hubungannya berapa banyak sih orang yang menghubungkan mereka. Nah, bisa dikatakan bahwa hubungannya itu hanya dibatasi oleh 6 orang maksimal seperti itu. Misalkan katakanlah berarti ini kan kenal dengan ini. Oke, kemudian ini kenal dengan ini kayak gitu. Kalau ke sini kan nggak mungkin, udah nggak mentok. Berarti hubungan dengan yang ini. Kemudian nanti terus dicari, nanti biasanya hanya akan ada 6 maksimal. Jadi orang ini dengan orang ini hanya akan dipisahkan oleh 6 orang maksimal. Hanya terpisah atau terpaut 6 orang saja. Ada juga salah satu web di mana kita bisa mencoba melihat hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya ya. Tetapi kita hanya bisa memasukkan orang-orang yang sudah terkenal aja. Kayak aktor, aktris, penyanyi, musisi, kemudian bisa juga tokoh-tokoh terkenal ya. Kayak presiden atau mungkin tokoh-tokoh yang famous seperti itu. Misalkan saya contohkan di sini, saya coba masukkan di sini Jet Li dengan Shah Rukh Khan itu dipisahkan oleh berapa orang kayak gitu kan. Nah, pertama Jet Li tersebut pernah main di Expendable. Di Expendable dia main sama Sylvester Stallone. Berarti kan ini orang pertama nih yang menghubungkan dia. Kemudian Sylvester Stallone ternyata pernah main di film atau apa nih suatu event ya di Comeback East itu. Berarti dia mainnya dengan siapa? Dengan Boman Irani. Sylvester Stallone kenal dengan Boman Irani. Pernah satu panggung ataupun satu film bersama dengan Boman Irani. Nah, ternyata Boman Irani pernah bermain di film Don 2 dengan Shah Rukh Khan. Artinya apa? Antara Jet Li ke Shah Rukh Khan hanya dipisahkan oleh 3 orang tadi. 3 orangnya dengan termasuk si Shah Rukh Khan-nya itu sendiri ya. Jadi ini adalah salah satu contoh pembuktian bahwa ada namanya teori 6 degrees of separation. Tapi kalau kita misalkan masukkan nih nama kita ya nggak ada, karena ini hanya orang-orang terkenal saja yang bisa kita cek. Nanti silakan mungkin teman-teman bisa coba di websitenya oracleofbacon.org. Nanti teman-teman coba masukkan mungkin artis yang teman-teman idolakan mungkin ya, artis-artis mana Hollywood atau Korea atau mungkin India, silakan teman-teman coba bisa masukkan. Nanti diklik aja, nanti akan ada berapa banyak jumlah orang yang memisahkan mereka. Oke, seperti itu. Ada yang tanyakan lagi mungkin sebelum kita akhiri? Silahkan. Saya ingin coba bertanya, Pak. Pak, saya ingin bertanya. Oh, Muhammad Reza, silahkan. Reza. Oke. Tadi Bapak sempat menyinggung di community of practice itu tentang sertifikasi profesi tersebut ya, Pak. Oke. Ya, di mana community of practice ini kan kayak sekelompok orang-orang yang memiliki minat profesi atau kepentingan untuk dijadikan nilai tambah dalam
ilmu tertentu gitu ya Pak. Oke. Nah, apakah memang sertifikasi profesi ini apa ya, kayak memiliki fungsi yang sama seperti community of practice gitu Pak? Maksudnya definisinya sama gitu loh Pak. Gimana Pak? Gimana? Coba mungkin bisa diulangi sekali lagi. Saya belum nangkap. Oke. Jadi apakah memang kayak sertifikasi profesi itu memiliki fungsi yang sama seperti pada elemen terkait yang berbagi pengetahuan ini Pak, yang community of practice ini Pak? Apakah memang fungsi yang sama gitu atau bisa diartikan beda gitu? Bagaimana Pak? Sertifikasi tadi di bagaimana ya? Di community of practice Pak, yang elemen terkait berbagi pengetahuan itu yang di PPT. Oke, sebentar kita cek dulu. Nah ini Pak, yang kayak COP. Oke, sebentar. Kok kelewatan? Kelewatan. Iya. Jadi intinya sertifikasi profesi itu merupakan salah satu bentuk ya ketika kita membangun ataupun mengembangkan sebuah komunitas praktis, maka kita bisa membangun sebuah tadi ada sertifikasi profesi. Misalkan, saya tadi kan contohkan, ketika misalkan katakanlah ada komunitas lawyer atau pengacara di Indonesia, atau mungkin ada komunitas perencana keuangan di Indonesia, otomatis yang tergabung di sana siapa aja? Yang tergabung di sana berarti mereka atau orang-orang yang memiliki pengetahuan ataupun memiliki kompetensi khusus di bidangnya. Kalau misalkan lawyer ya berarti nanti lawyernya tentang apa saja. Lawyer misalkan ada beda banyak ya. Maka lawyer yang sudah berpengalaman, mereka membuat suatu suatu sertifikasi supaya orang-orang yang pengen dikatakan mampu atau capable tersebut harus mendapatkan sertifikat tersebut. Atau mungkin di bidang yang lainnya, misalkan apa misalkan contohnya? Misalkan di perencanaan keuangan kayak tadi misalkan. Di perencanaan keuangan itu kan ada CFA, ada CFP, financial planner, ada financial analyst. Itu kan banyak-banyak. Itu adalah salah satu sertifikasi yang dilakukan oleh para komunitas praktik. Berarti artinya para orang-orang yang sudah berkecimpung lama atau yang sudah ahli di bidangnya melakukan sebuah melakukan sebuah mekanisme supaya orang-orang yang ingin mendapatkan sertifikat supaya nanti misalkan katakanlah ketika kita ingin menjadi seorang analis finansial ataupun analis keuangan, maka kita harus mendapatkan sertifikat dulu. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan sertifikat, maka kita bisa dikatakan sebagai seseorang yang memang ahli di bidangnya. Ketika misalkan kita belum memiliki sertifikat tersebut, maka kita tidak bisa menjudge ataupun menilai kita sudah ahli di bidangnya. Atau mungkin perpajakan, kita harus mendapatkan atau harus mengikuti brevet pajak dulu. Nah, brevet pajak ini dikelola ataupun diorganisir oleh orang-orang yang memang paham di perpajakan atau orang-orang yang memang sudah ahli, sudah berpengalaman, sehingga nanti mereka bisa membuat suatu sertifikasi terkait dengan orang yang ingin membuat ataupun menilai suatu pajak. Kurang lebih seperti itu. Ada tanggapan mungkin dari Reza? Makin bingung atau makin agak ada gambaran? Ada gambaran lah Pak, cukup paham. Terima kasih. Oke, terima kasih Reza. Yang lainnya ada lagi? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Ini berapa sih mahasiswanya berapa ya? Ini cuma 18 yang hadir. Nanti saya coba cek deh. Kayaknya kalau nggak salah ada 30-an ya. Berarti ini lumayan banyak yang nggak hadir. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak sudah semangat sampai sejauh ini. Saya apresiasi teman-teman juga yang sudah aktif ya dalam proses pembelajarannya.
Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau mungkin menyakiti teman-teman. Saya tidak ada niatan sedikit pun untuk menyinggung ataupun bahkan menyakiti. Oke, silahkan diambil ilmunya yang sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya. Jika ada yang bermanfaat, silahkan diambil sebaik mungkin. Oke, cukup sekian saya akhiri perkuliahan hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat berakhir pekan, selamat bermalam Sabtuhan ya. Oke, saya akhiri.